Semenjak reformasi, berbagai langkah penting telah dilakukan Indonesia untuk mewujudkan supremasi hukum atau rule of law. Dalam konteks regional, integrasi ASEAN 2015 sudah semakin dekat, dan rule of law akan menjadi salah satu isu pokok yang diperbincangkan. Bagaimana Indonesia menghadapi proses tersebut? Apa tantangan dan perbaikan yang harus dilakukan? Ikuti kami dalam perbincangan berikut ini. Pada awal abad 17, Belanda saat tiba di Indonesia menyadari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kemudian menjarah kekayaan negeri ini dengan menjajahnya hingga Perang Dunia Kedua. Saat Jepang kalah di tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjabat presiden hingga 12 Maret 1967. Soekarno kemudian digulingkan Jenderal Soeharto yang dikenal sebagai tokoh anti-komunis, mendapat dukungan dari negara barat dan sangat otoriter. Rezim Soeharto tumbang di tahun 1998 dalam periode yang sering disebut sebagai era reformasi. Pengaturan sistem politik Indonesia sejak saat itu berubah secara dramatis. Pemilihan parlemen pertama pasca pemerintahan Soeharto berlangsung di tahun 1999, yang kemudian diikuti dengan perubahan konstitusi di tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan besar dalam sistem hukum dan politik terjadi. Terutama, pemilihan presiden langsung diperkenalkan. Alokasi kursi untuk militer di parlemen dihapus dan undang-undang baru terkait hak asasi manusia diberlakukan. Indonesia adalah negara sekuler, terdiri dari 33 provinsi dan 476 kabupaten kota. Apakah aturan hukum dapat berlaku dengan cara yang adil dan berimbang bagi semua warga negara? Akan sepenuhnya diamati dan disoroti menjelang 2015. Bersama saya di sini telah hadir Mas Ahmad Santosa, Deputi Kepala UKP 4, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan Pembangunan. Kemudian satu lagi juga hadir bersama saya, Bapak Sofyan Wanandi, yang baru-baru ini untuk ketiga kalinya telah kembali diangkat sebagai Ketua APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Menurut Prof. Bagirmanan, rule of law atau saya boleh sebut negara hukum itu secara sederhana bisa diidentifikasi atau bisa terlihat setidaknya pada beberapa kondisi. Barangkali ada baiknya kita agak textbook sedikit dulu ya. Sampai sekarang tidak ada satupun definisi yang dapat diterima oleh semua pihak mengenai apakah yang dimaksud rule of law atau negara hukum atau negara berdasarkan hukum itu. Tetapi eksistensi negara hukum dalam arti sebagai kenyataan, bukan sekedar norma gitu, itu sangat tentukan oleh kehadiran lembaga-lembaga yang lain, yaitu kehadiran demokrasi, kehadiran hak asasi manusia, kehadiran sistem peradilan yang independen. Itu biasanya jadi ukuran demokrasi. Tentu saja ada prinsipal dari negara hukum itu sendiri, misalnya prinsip persamaan di depan hukum, prinsip semua orang tunduk pada hukum yang sama. Sebetulnya secara normatif kita memiliki itu semua. Many of the problems are problems that were created a decade ago or a couple decades ago. And now you have to find solutions to those problems, whether it's land acquisition issues that where indigenous communities felt disadvantaged. That happened decades ago under a different regime. Now we have to deal with it under a stronger and a different rule of law mechanism. And that's complicated.
Nah, saya ingin pertama-tama menuju kepada Mas Ahmad Santosa. Menurut Mas Ahmad, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai negara hukum atau rule of law, itu apa sih yang dipikirkan atau apa yang dibayangkan mengenai gagasan itu? Iya, tapi menurut saya dalam konteks Indonesia saat ini yang disebut dengan rule of law adalah negara yang berdasarkan atas hukum, di mana hukum itu tidak sebatas diartikan peraturan perundang-undangan, tetapi hukum yang berkeadilan. Jadi rule of just law. Hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, dilaksanakan oleh institusi yang kredibel dan independen, ya, dan masyarakat mematuhi hukum karena memang merupakan kebutuhan dari masyarakat itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya rule of law itu mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama adalah hukum dalam konteks norma atau peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, hukum dilaksanakan oleh sistem peradilan yang independen dan dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, profesional dan berintegritas. Dan yang ketiga, hukum yang dirasakan sebagai hukum yang berkeadilan oleh rakyat kebanyakan. Jadi itu saya melihat rule of law dalam konteks Indonesia. Baik, kalau dari Pak Sufyan Wanandi. Sebenarnya pertama saya ingin menanggapi Pak Bakir Manan dulu ya. Sebenarnya kita berdemokrasi sekarang ini tanpa kita memperbaiki hukum kita. Sebab salah satu yang belum pernah kita reformasi di Indonesia sejak kita merdeka, itu adalah hukum kita. Jadi tidak bisa kita berdemokrasi tanpa mempunyai hukum yang baik. Maka itu saya katakan jangan demokrasi dulu, hukum dulu yang you mesti punya, baru demokrasi you bisa tegakkan. Jangan seperti sekarang ini. Jadi kita sudah kemana-mana sekarang ini karena hukum kita itu begitu banyak yang overlapping satu sama lain yang membuat kita susah semua, termasuk kita di pengusaha. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad, jadi saya setuju sekali selama ini bisa kita jalankan dan ada aparat-aparat itu. Jadi hukum yang masih kurang baik pun menurut saya nggak apa-apa. Kalau kita punya aparat yang baik, kita mau punya pemimpin Sejauh ini yang baik. gimana Pak? Ya kalau sekarang ini amburadul. Kalau kita lihat, sekarang ini yang mana yang umum pegang? Kalau hukum kita satu sama lain overlapping. Satu sama lain banyak sekali yang gray area yang bisa ditafsirkan oleh aparat hukum kita sendiri. Sehingga kita pengusaha yang membutuhkan kepastian dalam berinvestasi itu selalu terganggu. Itu yang menimbulkan hal-hal di mana kita berkompetisi dengan dunia itu, dan pengusaha itu yang paling perlu di dalam dia berinvestasi itu adalah kepastian hukum. Dan kalau ini you tidak punya, disinilah macam-macam persoalan yang terjadi, sehingga banyak sekali high cost yang terjadi di Indonesia itu karena hukum kita yang tidak jelas itu dan aparat hukum kita yang tidak bersih sekarang ini. Nah ini harus kita perbaiki sama-sama. Tapi sebelum itu saya ingin mengutip sedikit pendapat Jacob F. Sorensen. Beliau adalah chairman dari European Chamber of Commerce. We have the benefit of having a number of companies operating in various countries, also including ASEAN. So we can give comparisons with rules and regulations in countries like Malaysia or Thailand or Vietnam and try to argue with that this is the way that Indonesia should also try to align itself and not making a different direction of a certain regulation. So there's no need to invent the wheel again when you have something that works elsewhere. That is things that could be also implemented here in Indonesia. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada Pak Sofyan Wanandi dalam hal ini. Kira-kira apa sih menurut Bapak dalam konteks integrasi ASEAN? Kalau kita bicara mengenai supremasi hukum dan negara hukum, apa yang akan menjadi dampak positif atau negatif kalau ada dalam konteks ini kepada komunitas bisnis? Begini ya, saya sebelum ke sana, memang tiap-tiap negara ASEAN kita ini mempunyai hukumnya berlain-lainan ya. Tapi kan sebenarnya harus kita ini setuju bahwa ada political nanti ya, tokoh-tokoh politik kita ataupun tokoh-tokoh ASEAN ini harus betul-betul menentukan dasar bersama daripada hukum itu, supaya kita mau berinvestasi juga dan merasakan bahwa kok integritas daripada ASEAN ini sebenarnya betul-betul bisa berjalan. Sebenarnya kita di pengusaha di Indonesia ini sebenarnya kalau you tanya
Are we ready? Sebenarnya kita nggak siap untuk berkompetisi dalam ASEAN ini. Kalau kita mau juga Indonesia menjadi pemain utama di dalam ASEAN ini. Jangan kita menjadi tempat pembuangan dari barang-barang dan daripada ekonomi ASEAN lain kepada kita. Kita sebenarnya harus mempersiapkan ini. Tapi kalau kita kembali kepada masalah hukum, saya tidak melihat masalah-masalah ini kita ketahui banyak oleh kita pengusaha-pengusaha ini sebenarnya apa yang kita inginkan dalam integrasi hukum di ASEAN ini, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana pimpinan-pimpinan politik negara-negara ASEAN ini betul-betul bisa mensinkronkan sehingga ini menjadi pegangan kita semua. Ya, paling sedikit ada suatu dasar bersama. Jangan kita masuk kepada tiap-tiap negara itu punya hukumnya sendiri-sendiri yang kita sendiri tidak siap dan tidak tahu karena tidak pernah disosialisasikan atau harus belajar lagi. Ya, jadi saya pikirkan memang tidak bisa cepat-cepat ya. Saya tidak mau kesalahan apa yang terjadi di Eropa dengan satu European Community itu terjadi juga di ASEAN. Karena kita itu lebih banyak keputusan politiknya daripada keputusan persiapannya di dalam menegakkan hukum juga di tiap-tiap negara itu ya. Begini ya, kita itu terus terang aja tidak tahu banyak kalau mengenai integrasi hukum yang dilakukan dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah kita kecuali politik. Tujuan-tujuan 2015 kita melakukan. Saya pikir kita harus lakukan step by step. Ya kan? Apa yang you ingin lakukan dalam step by step tuh? Juga termasuk juga bidang-bidang mana yang kita mau integrasikan. So kalau bidang-bidang yang memang kita tidak bisa, ya kita tunda dulu. Tapi jangan sampai integrasi ASEAN itu membuat Indonesia rugi. Integrasi ASEAN itu harus saling menguntungkan antara negara-negara ASEAN itu, bukan saling memanfaatkan. Ya. Dan kalau kita nggak siap, ya bilang nggak siap. Kalau kita punya reformasi hukum di negara kita sendiri tidak siap, what do you expect kita bisa lakukan bersama di ASEAN? Ya, toh. Nah, inilah soal-soal yang pemerintah kita harus lihat ya. Kita pengusaha sebenarnya kalau you tanya we don't know anything. Apa yang you melakukan integrasi hukum itu? Buat kita adalah kalau supaya businessman, apa jaminan kita berinvestasi? Apa jaminan kita berdagang? Apa jaminan-jaminan ekonomi lain kita di dalam kita berintegrasi untuk saling menguntungkan? Ya kan? Jadi kalau you tanya sekarang detailnya, I don't know, kita tidak tahu apa-apa. Jadi Kita dari mana menurut Bapak perubahan itu harus dimulai? Kalau saya lebih yang utama itu kita punya dalam negeri dulu yang kita beresin reformasi hukum kita. Bukan reformasi hukum ASEAN dulu. Setelah itu kita ikut-ikut. Itu yang salah menurut saya. Kalau Mas Ota? Saya kira setuju ya bahwa sebetulnya tuntutan dari reformasi itu kan sebetulnya pembenahan sistem hukum dan penegakan hukum. Tetapi memang kita belum berhasil. Kalau kita lihat berbagai survei, terutama survei yang dilakukan di luar, misalnya World Justice Projects, itu memang indeks kita masih sangat rendah. Kepercayaan masyarakat internasional, terutama masyarakat bisnis, terhadap sistem dan penegakan hukum di kita memang masih sangat rendah. Oleh sebab itu memang pembenahan ke depan itu memang mesti sangat total. Artinya tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita, termasuk penegakan hukum. Dan tetapi ada satu hal mungkin yang bisa dibicarakan di tingkat ASEAN, yaitu independence of judiciary. Jadi peradilan yang independen. Karena apa? Konsep peradilan independen atau independensi peradilan ini sebetulnya standar, universal. Kita sudah punya Bangalore Principles misalnya yang disepakati oleh berbagai ketua Mahkamah Agung di dunia. Dan saya kira Mahkamah Agung sudah berkali-kali mengikuti konferensi itu. Cuma pertanyaannya adalah, apakah Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sudah betul-betul melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam Bangalore Principles? Tidak hanya saja di atas kertas ya, kalau di atas kertas luar biasa, tapi aktualisasi di lapangan. Termasuk menurut saya tuntutan kita pada Komisi Judisial dan DPR yang melakukan proses seleksi dari para hakim agung ini. Apakah memang betul-betul sudah bisa merekrut hakim agung yang kita harapkan bersama? Mr. James Kalman, Presiden dari Mazar Indonesia, mengatakan kalau banyak negara-negara di ASEAN itu memang membutuhkan dalam konteks membutuhkan investasi dan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang secara implisit mengandaikan adanya kebutuhan mengenai aktor dan pelaku bisnis. Nah, dalam konteks itu memang kemudian menurut beliau diperlukan adanya satu rezim regulasi yang memang bisa menjamin dan cukup bersahabat dengan kelompok bisnis untuk mendukung mereka berkontribusi secara ekonomi dalam proses integrasi tersebut.
Many developing countries, and particularly the Asian developing countries, need a lot of infrastructure investment. They need a lot of inbound foreign investment. When you have rule of law, that makes foreign investors comfortable, and they're willing to invest their money in the country. And domestic investors, frankly, are also willing to invest their money. Kira-kira apa sih yang bisa dikontribusikan komunitas bisnis untuk bersama-sama dengan masyarakat menuju ke titik yang lebih baik itu dalam proses integrasi? Pokoknya kita sekarang ini sebenarnya mendukung sama sekali, ya. Reformasi hukum yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Kita setuju sekali dan kita mau terlibat untuk memberikan informasi apa yang kita hadapi, gitu. Tapi kan disinilah peranan tentu kita punya aparatur hukum kita, ya, lembaga-lembaga hukum kita ini untuk melakukan juga konsolidasi secepatnya. Sebab kita ini kan bukan pemain utama daripada hukum, ya kan? Yang pemain utama itu Pak Ahmad misalnya, ya. Kita ini cuma pengikut yang bisa membantu mendorong supaya Pak Ahmad ini sukses dalam bekerjanya. Itu saja yang kita bisa tawarkan, apalagi yang kita bisa tawarkan yang lain. Sebab saya katakan tadi, kita memerlukan kepastian hukum di dalam berinvestasi. Ada jaminan-jaminan. Kenapa Indonesia ini sekarang misalnya, tiap-tiap terjadi konflik, ya, orang tuh lebih senang, terutama kalau konflik dengan asing, lebih senang cari pengadilan di luar Indonesia. Karena nggak percaya sama hukum kita. Sampai di Mahkamah Agung pun mereka nggak percaya, sehingga konflik itu harus dilakukan di luar negeri. Jadi dari pembicaraan Pak Sofyan tadi, mungkin pertama yang harus dibenahi adalah soal pembentukan regulasi, ya. Pembentukan regulasi ini masalahnya juga banyak sekali Pak Sofyan. Yang pertama adalah soal banyaknya disharmonisasi regulasi. Ini ada metodenya dan sudah dibicarakan berkali-kali dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Artinya bagaimana agar regulasi itu tidak bertabrakan satu dengan lain. Yang kedua, investment friendly, business friendly. Yang ketiga, social friendly dan environmentally friendly. Dan ada satu metode yang disebut dengan participatory regulatory impact assessment. Jadi sekarang ini kan kalau buat peraturan perundang-undangan asal buat aja. Oleh sebab itu diperlukan satu assessment di mana ada metodologinya itu. Yang kedua adalah bagaimana Mahkamah Agung ini kita dorong agar mereka bisa mengakselerasi agenda reformasi di dalam itu. Ini belum selesai. Masih banyak teronggok di atas meja. Jadi secara konsep bagus, secara blueprint cetak biru bagus, tapi saya kira aktualisasi. Yang ketiga menurut saya ini pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian. Polisi. Ini juga akselerasi pembaruan di kepolisian itu menjadi sangat penting sekali. Dan pimpinan kepolisian, kita memerlukan champions yang cukup banyak di kepolisian. Kejaksaan juga begitu, karena kejaksaan juga akan menjadi satu sorotan dari pelaku investasi, pelaku bisnis, oleh masyarakat juga. Oleh sebab itu perlu ada champions yang melakukan pembaruan di dalamnya. Dan pembaruan dari A sampai D tadi sebetulnya sudah ada di dalam berbagai strategi nasional kita. Tetapi persoalannya adalah masyarakat harus lebih mendorong lebih banyak, kemudian antusiasme dari birokrasi juga harus lebih tinggi lagi, dan saya kira pimpinan-pimpinan di institusi-institusi harus mampu menjadi champion of reform. Termasuk Mahkamah Agung dan pengadilan sendiri. Termasuk itu semua. Beberapa saat yang lalu kami bertemu dengan Ibu Sandra Moniaga, salah satu komisioner dari Komnas HAM yang sekarang, dan menurut beliau memang integrasi ASEAN itu baik. Iya. Persoalan di dalam negeri kita belum selesai, dan ketika itu dibuat, kita harus hati-hati sekali dengan negara yang sudah lebih advance. Ketika hukum masih karut-marut, banyak pihak bisa menggunakan atau menyalahgunakan situasi yang ada untuk kepentingan mereka. Nah, bagaimana kita bisa memastikan hak asasi dari warga kita, dari masyarakat kita, ketika peraturan perundangan kita sendiri masih saling bertentangan. Nah, kalau dia menjadi bagian, kita menjadi bagian dari ASEAN Community, apa jaminannya bahwa standar-standar yang ditetapkan di dalam ASEAN ini akan bisa melindungi hak asasi dari warga kita. Jadi bagi saya PR besar adalah
kita harus beresin dulu persoalan dalam negeri kita gitu loh. Jadi kalau ini belum beres, saya terus terang memang masih pesimis dengan perkembangan ASEAN Community. Sebenarnya apa sih yang mungkin bisa menggagalkan proses integrasi 2015? Termasuk karena tadi belum banyak disebut soal apakah ada pengaruh soal elemen hak asasi manusia di dalamnya atau standar hak asasi manusia. Sebenarnya kegagalan itu bisa banyak sekali yang terjadi kalau kita nggak siap dengan benar semua ini ya. Termasuk tentu hak asasi juga ya. Buat kita pengusaha itu sebenarnya hak asasi itu selalu dibicarakan seolah-olah masyarakat. Kita perlu juga hak asasi untuk pengusaha di sini ya. Jangan dipikir cuma hak asasi itu buruh aja yang bisa menuntut, kita nggak bisa apa-apa. Jadi semua itu punya hak asasi yang sama. Maka itu sebenarnya ASEAN itu harus menentukan suatu standar, paling sedikit standar minimal yang sama mengenai hak asasi itu, sehingga semua negara itu menjalankan satu standar yang minimal. Setelah itu tiap-tiap negara boleh mencari standar-standar sendiri ataupun yang maksimal. Tapi kalau standar minimal saja kita nggak ada, ya toh. Bagaimana yang membandingkan kita misalnya standar hak asasi kita dengan Singapura, tentu berbeda setengah mati. Tapi mungkin kita lebih baik dengan Myanmar, ya toh. Yang juga menjadi hak ASEAN. Jadi bagaimana yang membuat suatu standar minimal, setelah itu kita mencapai pelan-pelan standar yang paling baik, ya kan. Tapi yang minimal ini kalau you tidak punya, semua menafsirkan sendiri-sendiri, akhirnya kita rusak sendiri-sendiri. Ya. Gimana Mas Otang? Kalau standar umum kan sudah ada ya, kita DUHAM ya, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Kemudian kita juga sudah meratifikasi dengan undang-undang tentang hak-hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Ya, betul. Okay. So, mungkin dan itu sudah diabsorpsi di beberapa hal di konstitusi kita. Hanya saja memang karena negara kita begitu majemuk dan begitu saya kira dengan otonomi daerah dan masyarakat yang masih sering menggunakan kekerasan dan saya kira aparat juga seperti itu, seolah bahwa hak-hak asasi yang dijamin dalam konstitusi itu memang banyak tidak berjalan. Saya kira ini tantangan buat pemerintah kita, bahwa soal keberagaman misalnya, lalu kemudian soal konflik yang banyak terjadi di berbagai daerah, itu semua memang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Dan oleh sebab itu ada undang-undang tentang penanganan konflik sosial yang saya kira menuntut pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk melakukan pencegahan konflik kekerasan dengan cara mereka melakukan apa yang disebut dengan early warning system dan early response system. Jadi sistem pencegahan dini agar konflik tidak tereskalasi sebelumnya dan bisa diatasi. Tetapi kemampuan itu belum ada ternyata di kalangan pemerintah daerah. Bahkan kesadaran bahwa ada kewajiban di dalam undang-undang tentang penanganan konflik sosial pun belum ada. Dan ini kaitannya saya kira dengan kalangan dunia usaha juga. Sebab kalau semakin banyak konflik terjadi, saya kira semua orang juga akan merestrain untuk masuk untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan kita semua, terutama saya kira tantangan negara ya dalam hal ini. Ya, ada kata terakhir Pak terkait dengan ini? Nah, saya mendukung sekali ya. Maka itu saya pikir kita kan punya tanggung jawab bersama-sama juga untuk memperbaiki ini semua. Memang kita harus lakukan itu tentu dengan di tempat yang paling tinggi dulu ya. Sudah tahu bagaimana kita sosialisasikan dan yang mana yang salah itu harus kita perbaiki ya. Sebab tidak bisa kita bicara hak asasi cuma tinggal hak asasi. Satu sama lain itu ada hubungannya. Ya toh? Ya, juga seperti saya katakan mengenai ekonomi ini kan. You bilang mengenai segala kejahatan dan segala itu hubungannya selalu terhadap pembangunan kita. Ya, ada gap. Kaya miskin, gap, dan macam-macam itu. Jadi kadang-kadang sektor-sektor itu selalu berhubungan satu sama lain yang akan mengakibatkan misalnya hak asasi itu terganggu. Nah, ini semua kita harus tangani bersama-sama. Tidak bisa sepotong-sepotong menurut saya ya. Dan ini yang kita butuhkan sebagai dari antara pengusaha ini, bagaimana kita memperbaiki itu sebelum juga kita loncat ke ASEAN, ya kan? Atau kita memakai ASEAN itu sebagai pressure untuk memperbaiki diri kita dulu. Mau nggak kita untuk melakukan itu? Itu saja menurut saya tantangannya. Kalau enggak kita berkepentingan yang sama dan kita pengusaha akan mendukung ke sana. Rule of law
hidup dalam alam demokrasi. Tapi demokrasi yang sehat itu membutuhkan rule of law. Oke. Nah, rule of law yang baik saya kira harus mengabsorpsi hak asasi manusia. Dan agenda-agenda yang konkret di Indonesia itu memang butuh kerja keras dari semua pihak. Tidak hanya saja pemerintah sebagai eksekutif, tapi juga legislatif, terutama DPR, karena kewenangan DPR sekarang lebih besar daripada dulu, dan judikatif, Mahkamah Agung. Saya kira kerja keras masih sangat dibutuhkan untuk sekarang dan ke depan. Optimis ya Pak, 2015? Ya, kita harus optimis dan untuk itu kita harus bersatu sebenarnya untuk memperbaiki ini. Bukan cari berkelahi-berkelahi semua sehingga akhirnya kita sendiri mengganggu pembangunan yang kita bisa tumbuh jauh lebih tinggi, sebenarnya terganggu hanya karena masalah-masalah kepentingan-kepentingan sesaat yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti DPR membuat undang-undang, lebih banyak yang dipikirkan target daripada undang itu berapa banyak you bikin. Bukan dibikin undang-undang itu yang mana yang dibutuhkan oleh rakyat kita. Apa studi yang sudah dibikin untuk kepentingan ini semua. Bukan target berapa banyak you bikin setahun. Itu pun you nggak pernah bisa capai juga. Dan itu dipakai untuk kepentingan daripada kelompok-kelompok tertentu yang merugikan kita semua di belakang hari. Dan ini yang tidak baik menurut saya. Cara berpikir yang cara begitu menurut saya salah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Selamat pagi. Saya kira memang kita mesti juga paham bahwa komunitas ASEAN yang akan dibentuk tahun 2015 itu merupakan salah satu sarana dalam rangka mencapai tujuan kerjasama ASEAN yang sudah tentu akan dikaitkan dengan manfaat bagi Indonesia. Tujuan kerjasama ASEAN adalah menciptakan stabilitas keamanan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga berbagai tujuan yang ada di Piagam ASEAN. Itu ada sekitar 15 tujuan yang akan dicapai. Nah, saya katakan tadi sebagai sarana, sudah tentu kalau kita secara singkat melihatnya bahwa komunitas ASEAN ini diharapkan menciptakan ketahanan regional. Dengan terciptanya ketahanan regional, sudah tentu akan memperkuat ketahanan nasional. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa pembentukan komunitas ASEAN tahun 2015 itu akan meningkatkan ketahanan nasional Indonesia, termasuk di dalam bidang politik keamanan, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya. Nah, kalau kita melihat trennya menuju ke pembentukan pembentukan komunitas ASEAN, kita melihat bahwa pertumbuhan, kalau kita melihat pertumbuhan GDP, pertumbuhan GDP secara kolektif meningkat. ASEAN sekarang menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di kawasan, dan Indonesia 40% lebih dari itu. Nah, kita melihat juga pertumbuhan investasi, kita melihat juga dari indeks pembangunan manusia, kita melihat ada peningkatan dan lain sebagainya. Termasuk dalam bidang politik keamanan, ya, kita melihat bahwa demokrasi yang memang kita junjung tinggi di dalam proses reformasi kita itu merupakan norma yang harus diimplementasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Perlindungan hak asasi manusia, rule of law, good governance. Nah, jadi kita mengharapkan apa yang terjadi di kawasan dengan apa yang terjadi di tingkat nasional mutually reinforcing. Jadi saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu saya kira kalau kita melihat apa yang kita bisa manfaatkan nanti dari komunitas ASEAN.